untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022 yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya, kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka.
Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya.
Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023.
Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Husain Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya, dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW.
Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022 yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan.
Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang,
seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya, dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh.
Kepala Kepolisian Resort PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.
Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini,
di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023.
Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini?
Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu, menyebut kehadiran pengungsi Rohingya
juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus,
Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun,
Kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabah
Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut.
Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022 yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka.
Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya.
Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023.
Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong.
Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali. Kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW.
Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan.
Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang,
seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh.
Kepala Kepolisian Resort PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.
Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini,
di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya, kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023.
Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini?
Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya
juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini,
kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak.
Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang
Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut.
Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022 yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka.
Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya.
Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023.
Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW.
Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022 yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan.
Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang,
seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi, bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah
sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Husan Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud.
Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya, dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali,
karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Husan Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam.
Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh.
Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu, menyebut kehadiran pengungsi Rohingya
juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus,
Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun,
Kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022 yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Basur Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang
Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut.
Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022 yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka.
Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya.
Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023.
Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Husain Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya, dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW.
Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022 yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan.
Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015.
Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh.
Kepala Kepolisian Resort PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.
Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya, dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini,
di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya, kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023.
Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini?
Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya, dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu, menyebut kehadiran pengungsi Rohingya
juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus,
Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun,
Kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu, menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Basur Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang
Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya, dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut.
Forkopimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022 yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka.
Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang ngurus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya.
Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resor PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023.
Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.
Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabang. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW.
Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDA pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDA pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan.
Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang,
seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh.
Kepala Kepolisian Resort PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023. Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.
Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya. Dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini, negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini,
di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDY AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDY. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya saat berlabuh di Kecamatan Muara 3, Kabupaten PDY pada 14 November 2023. Kala itu, HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. HM juga disebut berperan saat memberangkatkan 147 pengungsi yang terdampar di Kuala Gampong Pasi, Borande, Kecamatan Bate, Kabupaten PDY pada 15 November 2023. Imam menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap seorang bernama Huson Bahtiar, warga Bangladesh terduga otak pelaku penyelundupan itu. Sementara itu, 3 orang lagi masih dalam buronan pihaknya. Keempat pelaku ini akan dipersangkakan dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau bisa jadi opsi penampungan pengungsi Rohingya. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah. Artinya, kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam dan disambut gagasan Pak Wakil Presiden, tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu, kata Amsakar Rabu 6 Desember 2023.
Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu, Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Saya sampaikan bahwa Batam cukup punya pengalaman untuk tugas kemanusiaan, mulai dari penampungan pengungsi Vietnam, penanganan COVID-19 yang sempat pro kontra terkait pembangunan RSKI, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. Ia juga menjelaskan hal itu sesuai amanat nasional Indonesia. Disinggung terkait potensi konflik yang akan timbul terkait wacana Pulau Galang Batam dijadikan tempat pengungsian, Amsakar menyebut itu bisa diatasi jika sudah jadi kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah terkait itu. Mahfud MD tegas akan kembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh. Gelombang kedatangan para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, Indonesia pada 14 November 2023 terus menimbulkan polemik. Bahkan warga Aceh masih menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut karena sering berbuat onar dan tidak tertib terhadap peraturan di wilayah mereka. Oleh karena itu, salah satu upaya penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Mahfud MD adalah dengan mengembalikan mereka ke negara asal mereka, Myanmar. Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya yang urus pengungsi. Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang, dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus. Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus? Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini, kata Mahfud di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Mahfud juga menginformasikan bahwa Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR. Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan. Mahfud pun mengatakan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut Mahfud, para pengungsi tersebut awalnya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia malah dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian. Mereka larinya ke Indonesia, maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia, tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi, ujar Mahfud. Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Gara-gara pengungsi Rohingya, warga Sabang ricuh dengan polisi saling dorong. Sebuah video merekam detik-detik warga Sabang Tengah unjuk rasa hingga dorong-dorongan dengan polisi. Hal tersebut dipicu lantaran pemerintah lamban dalam menangani pengungsi Rohingya. Insiden tersebut terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu 6 Desember 2023 sore. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos brigade pihak keamanan. Beragam pendapat warganet meramaikan kolom komentar usai video tersebut diunggah ke media sosial. Diketahui di penghujung akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp Bazar Bangladesh. Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling barat Indonesia telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang. Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu kampung atau desa ke kampung lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan di Sabah. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Sabang, Adi Akmal Sidik, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras. Di lain sisi, Forum Komunitas Pimpinan Daerah Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Aceh. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini?
Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya, dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya. Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang, kata Mahfud usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Rabu. Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain. Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi baru tersebut. Forkopimda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk bicarakan itu, kata Mahfud. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu menyebut kehadiran pengungsi Rohingya
juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Dalam pernyataan, UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Kemenko Polhukam RI melaporkan sebanyak 1.487 pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu berkumpul di Indonesia per Senin 4 Desember. Orang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Laki-laki berinisial HM itu dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kepala Kepolisian Resort PDA AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta rupiah sampai 14 juta rupiah dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen mendapatkan sekitar 3 miliar rupiah, sebut Imam dalam konferensi pers di PDA. Menurut Imam, HM ikut dalam kapal yang membawa pengungsi Rohingya